الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، حج الفقراء والمساكين، الخطبتان والركعتين من الظهر. وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أحسنوا اسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jamaah yang terhormat, setiap insan
Semenjak pertama kali manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada batas yang terakhir, kepada Allah mereka itu yang qalibun. Artinya semua mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang terhormat, dalam rangka Allah menerima balik hambanya yang telah dijadikan semenjak pertama sampai akhir, Allah menerima balik hambanya dengan dua sistem. Yang pertama, menerima manusia sebagai hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bi'adlihi, dan yang kedua menerima balik hambanya bifadlih. Dua bahasa agama adalah kepada dua macam hambanya yang hidup di atas permukaan alam. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, penerimaan yang pertama adalah dengan adlihi. Penerimaan yang kedua adalah bifadlihi. Kita sebagai manusia hanya hidup di atas permukaan alam, bukan menentukan sesuatu dan apapun, tetapi sebagai manusia yang kena taklif dalam ketentuan diberi adalah satu gambaran, wa 'alan nas al-qiyam bil asbab wa minallahil wusul wa rafa'il hijab. Manusia sebagai makhluk hanya kita tugas adalah al-qiyam bil asbab, memenuhi, mengikuti dan menjalankan segala aturan sebagai asbab. Artinya sebab manusia masuk syurga bil iman dan taat, sebab manusia masuk neraka dengan kufur dan maksiat, itu asbab. Manusia mendapat ridha Allah dengan asbab mengerjakan taat, dan manusia mendapat benci Allah dengan mengerjakan adalah larangan. Dikarenakan baginda Nabi menyatakan ridha Allah fima amarah wa suhtullahi fima nahahu, di mana Allah menyimpan ridhanya di ujung perintah, dan di mana pula Allah menyimpan amarahnya di ujung larangan. Perintah dan larangan itu sebagai asbab untuk masuk kepada ridha dan masuk marah. Kita tugasnya apa? 'Alan nas al-qiyam bil asbab, itu tugas kita. Sedangkan apakah kita telah memasuki di dalam asbab sampai kepada syurga dan neraka? Tetapi wa minallahil al-usul wa rafa'il hijab, untuk menyampaikan kita kepada syurga dan untuk menuduhkan hambanya yang maksiat kepada neraka adalah prerogatif ataupun hak Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, lalu manusia hidup di atas permukaan alam tidak akan terlepas secara kebesaran garis besarnya dua. Yang pertama adalah manusia yang mukmin dan taat, dan yang kedua adalah manusia yang kafir dan asik. Karena demikian adalah dua macam hidup manusia di atas permukaan alam. Adakala kafir dan adakala asik, adakala mukmin dan adakala kira-kira yang muta'in. Kafir itu adalah jelas lepas, dan mukmin itu jelas. Artinya kafir mereka yang tidak mengakui dan tidak mempercayai segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mukmin itu mengakui segala kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mukmin itu adakala mukmin itu yang asik, dan adakala mukmin itu yang muti'in. Sedangkan syurga Allah menyatakan innalladzina amanu wa amilus salihat. Syurga yang disiapkan hanya masuk dengan memang langsung. Yang pertama alladzina amanu diikut sertakan dengan wa amilus salihat. Artinya manusia yang mukmin diikut sertakan dengan mengerjakan taat, syurga itu Allah menempatkan dan menyiapkan tempat mereka itu tersebut. Sedangkan manusia yang kafir dan melakukan segala pekerjaan yang curang, tempat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di alam neraka. Jamaah yang terhormat, bagaimana pengertian Allah menerima hambanya bi'adlihi, dan bagaimana pengertian Allah menerima hambanya bifadli. Lalu para jamaah dan sidang jamaah yang terhormat, di dalam bahasa kitab tertulis la saghirata idza qabalaka adluh wala kabirata ila idza wajhakal fadluh. Sebesar-besar taat
dan sekecil-kecil salah. Kesalahan yang kita lakukan hanya sekecil zarah. Sedangkan taat yang kita lakukan adalah sebesar benda yang besar. Tetapi dalam penerimaan Allah, karena Allah sikapnya menerima dua. Ada kala menerima dengan adlihi dan ada kala menerima dengan fadli. Fadlun dan adalah sifatnya dan adlun dalam susunan bahasa diberikan. La saghirata idza qabalaka adalah adluhu. Tidak ada nilai dan bukan nilai kepada kecil kalaulah Allah menerima kedatanganmu balik dengan sifat keadilannya. Artinya dosa yang kita lakukan sekecil zarah, tapi kalau Allah menerima dosa kita dengan sifat keadilannya Allah, kecil apapun kita tidak akan lepas dengan Allah. Sekecil apapun dosa, apalagi dosa yang lebih besar. Dosa yang paling kecil kita lakukan, tapi kalau Allah menerima balik kita dan kedatangannya bi'adlihi, kecil tidak ada arti. Artinya apa? Tidak akan bisa lewat lepas daripada pertanggungjawab manusia. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Dan yang kedua, wala kabirata idza wajhaka adalah fadlu. Demikian pula manusia yang melakukan taat, manusia yang melakukan pekerjaan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia kerjaan itu hanya sekecil apapun yang kita kerjaan, tetapi kalau Allah menerima dengan fadlihi, ubid, tetapi you meraya wa Tuhan. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kalau demikian dalam hal tersebut melakukan tingkat taat itu tergantung kepada manusianya. Adakala posisi manusia sebagai posisi manusia muqarrabin, adakala manusia posisi dalam posisi abrar, adakala manusia posisi dalam posisi manusia biasa. Kita banding antara ibadat kita posisi yang paling rendah dengan posisi adalah abrar. Perbandingan dua ibadat tersebut dan dua manusia kita paling kecil. Apalagi kita lakukan perbandingan antara kita manusia amilin dengan muqarrabin, tentu tidak ada banding. Tetapi kalau Allah menerima hambanya yang muqarrabin menerima fi fadlihi dan menerima hambanya yang abrar bi fadlih, bahkan menerima hambanya yang paling rendah adalah bi fadlih, tetapi ibadat yang paling kecil itu kalau Allah menerima walaupun kecil tetapi adalah nilainya besar. Makna bi fadlih apa? Allah memberi gambaran kepada hambanya, memasukkan hambanya kepada syurga bukan karena imbalan. Kalau dengan imbalan sebesar apapun kerja, imbalan untuk mengimbangi dengan nikmat syurga tidak akan bisa kita imbangi. Karena apa? Karena nikmat syurga itu baginda Nabi dalam hadis qudsi menyatakan, yaitu adalah mala'inur ra'at, tidak pernah kira-kira bunyi suara di syurga yang sudah penerimaan yang didengar oleh telinga siapapun. Artinya belum pernah suara yang semerdu suara dalam syurga yang dirasai oleh manusia di alam dunia. Wala adalah barang yang tidak memang yang dapat dilihat oleh mata. Apapun nikmat yang telah kita lihat di dalam dunia, tetapi nikmat syurga adalah tidak pernah dengan adalah mata yang telah memandang. Demikian pula manusia yang telah menikmati kelezatan kepuasan tidak pernah puas dan lazat selazat barang yang syurga. Bahkan yang terakhir, wala khatara ala qalbil bashar. Bagaimana gurisan nikmat syurga begini? Apa yang tersirat dalam gurisan hati manusia? Nikmat Allah memang bukan demikian. Karena demikian besar dan agungnya nikmat syurga, maka dengan sendirinya kita banding dengan nikmat syurga dengan amalan manusia, sedikit pun sebesar apapun tidak ada perimbangan dan tidak ada keseimbangan. Oleh karena yang demikian, maka Allah menerima hambanya kalau ingin memasukkan dalam syurga bukan dengan imbalan amalan, tetapi adalah bifadlihi, semata-mata karunia. Kalau demikian yang kita harapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Yaitu kita harapkan semoga Allah mencurahkan fadli. Menjelang adalah akhir Ramadan, termasuk pada hari kita hari ini 22. Hanya menunggu adalah itqi minan nar, pemerdekaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah memerdekakan hambanya daripada segala sesuatu yang salah, bukanlah karena hasil kerja malam puluhan pertama, bukan karena hasil kerja puluhan yang kedua, dan bukan pula daripada hasil kerja malam yang 21 sampai akhir, tetapi Allah menerima adalah bifadlihi. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kemudian tanda apakah penyesalan dengan tidak kita luput daripada barang kebaikan, atau kita memang telah pernah melakukan barang yang kejahatan,
maka manusia dalam hal tersebut dalam pandangan hukum agama dibagi dua. Yang pertama adalah manusia yang dianggap punya akal, dan yang kedua adalah manusia itu yang tidak punya akal. Artinya manusia tanda hidup hatinya dan manusia tanda mati hatinya. Terdalam dalam kitab Min Alamatil Mautil Qalab Adam Azan Alama Fataka Minal Muwafiqat. Tanda yang bahawa manusia punya hati tidak ada tersinar. Ati hana udip tetapi ati batat. Dana ati batat manusia adalah adamul hazni alama fataka minal muwafiqat. Puan yang katingai daripada buat kebajikan hana merimelah. Beluh pertama hana terawih kakana kemelung lah impiana. Beluh yang kedua juga hana perina tekut ke mesti rawat sabodonya pi jahit. Artinya sampai habis Ramadan hana ibadat yang dilakukan, hana merasa melah. Yang dipegah di kitab Min Alamatil Mautil Qalab, dan artinya adalah katasalub dengan kesalahan. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kita melakukan tolak ukur pada hari ini semenjak hari pertama sampai hari 22. Tinggal yang kebaikan tinggal, penyesalan tidak. Tanda hati kita adalah telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian yang kedua adalah tanda yang kedua, manusia tidak menyesal di atas bata yang tinggal. Wa adam hasan alama fataka minal muwafiqat, dan tidak merasa adalah apa? Tidak merasa adalah gundah. Hana merasa melah ka tinggai malam baru tarawih. Hana merasa melah ka tinggai berkelam wajud tarawih. Sama dengan manusia tersebut ibadat yang kana yang ketinggai hana merasa melah, dan yang kedua adalah but yang kata bubut dengannya kamu tiru hana merasa menyesal. Kesalahan sekali tidak merasa menyesal, tinggal ibadat semalam tidak kira-kira teranggap itu satu kerugian. Ini adalah min alamatil mautil qalab. Kalau pada hari ini adalah mati hati itu adalah menunjukkan adalah apa? Manusia tidak hidup, hati manusia bagaikan adalah mesin yang tidak hidup. Mungkin baterinya yang kurang, mungkin adalah hal yang lain yang rusak, mungkin instalasinya yang ada gangguan. Maka mudah-mudahan adalah di puluhan yang akhir memperbaiki instalasi balik. Semoga adalah kalaulah Allah mematikan pandangan hati di pada puluhan pertama dan puluhan yang kedua, semoga kita harapkan Allah Subhanahu wa taala dalam puluhan yang terakhir Allah akan menghidupkan kembali. Udip barang yang kamati, jaring udip kerawai dia. Barang yang kamati habis petre udip kerawai pada kebahnya nama damah baru. Yang biasa tapi saya balik baru mai. Putra yang relah petre atau memang nak kawat dikira yang kabetul. Kalau petre adalah gantau petre menyok kawat yang kerelah sambung kawat balik. Hal tersebut daripada saya mentang budip baidu ha siura kau macam udip, tetapi ha siura ha macam lapu buruk petre macam buruk pada badan ni. Karenanya para hadirin sidang jemaah yang terhormat, dalam Ramadan tidak memperbaiki adalah nasib kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah yang bawa lewat Ramadan bukan tambah indah tetapi tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira Allah Subhanahu wa taala menerima hambanya bila kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hari yang kedua, menerima bi'adlihi dan menerima bifadli. Kalau diterima dengan adlihi, satu pun kebajikan tidak ada nilai. Kalau diterima bifadlihi, sedikit pun semuanya tidak akan terbuang. Maka karenanya ikhlas dalam berlaku amal walaupun begitu Allah akan diterima dengan adalah fadli. Tetapi buat maksiat yang buat salah yang kata berbuat berat hati ingat walaupun begitu, karena orang yang kedua akan berat padilah oleh Tuhan bi'adli. Ana bi'adli ubay ketun hana bi kurang oleh Tuhan menyawadati buat salah. Mudah-mudahan Ramadan merupakan tempat renungan akhir kembali. Semoga adalah keluar daripada Ramadan la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innahu jawadun karimun malikum barur raufur rahim.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.